Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas UTS kami dengan mata kuliah Pancasila dengan judul materi Pancasila sebagai Sistem Etik. Nah, perkenalkan, nama saya Fadrul Sepa dengan NIM 2201050027. Dan saya Julfatita Helu dengan NIM 2201050007. Dan saya Mutia Hajaka Semalehu dengan NIM 2201050030. Nah, untuk mengetahui lebih jauh tentang materi kami, maka simaklah video kami sebagai berikut. Baik, pertama-tama kita harus mengenal dulu Pancasila itu seperti apa. Pancasila itu fundamental karena Pancasila telah menjadi kesepakatan nasional bangsa Indonesia sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Meskipun dalam upaya implementasinya mengalami berbagai hambatan, tetapi gerakan reformasi yang digulirkan sejak tumbangnya kekuasaan pemerintah Presiden Soeharto pada hakikatnya merupakan tuntutan untuk melaksanakan demokratisasi di segala bidang, yang dimana bidangnya itu pertama menegakkan hukum dan keadilan, yang kedua menegakkan hak asasi manusia atau HAM, yang ketiga memberantas korupsi, nepotisme atau KKN, dan yang keempat melaksanakan otonomi daerah dan pertimbangan keuangan antara pemerintah dan daerah. Serta yang kelima yaitu menetap kembali peran dan kedudukan TNI dan Polri. Sederhananya yang saya sebut, Pancasila itu fundamental adalah nilai yang sangat kompleks yang tercantum di dalamnya, namun implementasinya sangatlah minim sehingga membuat revolusi kita itu sangat lemah dan akselerasi. Lanjut dengan pengertian Pancasila secara etimologi atau bahasa. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang dimana terbagi menjadi dua bagian, yaitu Panca dan Sila. Panca yang berarti 5, sedangkan yang kedua Sila yang berarti dasar atau peraturan tingkah laku yang baik dan yang penting atau tidak senonoh. Sederhananya, Pancasila adalah 5 dasar yang memiliki nilai yang sangat tinggi secara konteks spiritual maupun aktual. Pancasila adalah suatu sistem nilai yang sangat yang merupakan kesatuan organis yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Karena dengan demikian akan menjadi moral besar manakala keseluruhan nilai Pancasila yang meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan dijadikan landasan moral dan diaplikasikan dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita masuk dengan pengertian sistem. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem nilai dalam Pancasila adalah satu kesatuan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila yang saling berkaitan satu sama lain dan dapat dipisahkan ataupun ditukar tempatkan karena saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Nah, nilai-nilai yang dimaksud tersebut yaitu sila ke-1 mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu sila kedua, yang dimana mengandung dimensi humanis, artinya menjadi lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Yang berikut sila ketiga yaitu mengandung nilai solidaritas, rasa kebersamaan, serta cinta tanah air atau nasionalisme. Sila keempat yaitu mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain,
mendengar saat orang lain berpendapat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan sikap kelima yaitu mengambil nilai mau peduli atau nasib orang lain dan kesediaan membantu kesulitan orang lain. Dari penjelasan Pancasila tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Pancasila itu merupakan suatu pengertian yang fundamental dan dalam upaya implementasinya sangatlah minim, sehingga membuat revolusi suatu kebersamaan itu sangat lemah dan akselerasinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai Pancasila itu sebagai fundamental. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, di sini saya Jill Fatita Hello akan melanjutkan materi terkait dengan pengertian etika. Nah, etika secara etimologi atau bahasa berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata ethos yang berarti tempat tinggal, yang biasa, padang rumput, kebiasaan, adat, watak, dan perasaan, sikap, dan cara berpikir. Substansinya adalah ethos ataupun etika ini berkaitan dengan segala hal yang biasa dilakukan ataupun ilmu tentang adat kebiasaan. Nah, ada ilmu tersendiri yang khusus membahas tentang etika yang dikenal sebagai etimologis. Nah, etimologis yaitu ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Nah, jika kita lihat dari pembahasan di atas, maka etika itu berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seorang maupun masyarakat. Yang kedua, pengertian etika dalam arti luas. Nah, pengertian etika dalam arti luas yaitu ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk pada umumnya sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia, keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengatur disebut moralitas atau etika. Jadi, etika dan Pancasila adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Mengapa? Karena mereka berdua ini sama-sama mengajarkan tentang nilai-nilai yang mengandung kebaikan. Nah, nilai suatu perbuatan dikatakan baik ataupun tidak bukan hanya ketika tidak bertentangan dengan nilai Pancasila, tetapi bagaimana meninggikan nilai-nilai yang ada di dalamnya supaya memberikan manfaat bagi orang lain. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan kita yang berikut, yaitu Pancasila sebagai sistem etik atau sistem etika. Nah, sebagaimana teman-teman sudah ketahui bahwa apa yang dimaksud dengan Pancasila, apa yang dimaksud dengan sistem, apa yang dimaksud dengan etik. Nah, di sini saya akan memberikan gambaran sederhana terkait dengan Pancasila sebagai sistem etika dalam siklus atau perputaran aktivitas mahasiswa. Nah, sebagai seorang mahasiswa, saya terlebih dahulu memberikan satu keterangan, satu pengertian terkait dengan mahasiswa. Mahasiswa secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu maha dan siswa, yang dimana maha yang berarti ter dan siswa adalah pelajar. Jadi simpulkan mahasiswa adalah terpelajar. Nah, karena secara tidak langsung mahasiswa banyak mereka sebut sebagai agent of change, social of control, dan masyarakat madani, civic society. Nah, banyaklah sebutan sebagai seorang untuk mahasiswa. Nah, sebutan yang diberikan itu tidak lain dari mana perilaku mahasiswa atau kebiasaan tindakan-tindakan mahasiswa lah, yang bagaimana dia disebut sebagai social control, karena sebutan itu diberikan sesuai apa yang dia lakukan. Nah, sekarang yang menjadi tantangannya adalah bagaimana mahasiswa bisa disebut sebagai agent of change dan social of control atau masyarakat madani atau disebut sebagai civic society. Nah, menurut saya sederhananya saya gambarkan bahwa mahasiswa, bagaimana caranya dia bisa disebut sebagai seorang agent of change dan social of control? Tentunya dia harus membentuk perilaku pribadinya, karena secara tidak langsung itu menjadi satu ukuran, satu indikator bagaimana capaian-capaian yang dilakukan menjadi penilaian, karena tanggung jawab yang akan diberikan oleh dia dilihat daripada apa yang
apa yang menjadi biografisnya. Ya, perilakunya buruk, ya tentunya ya masyarakat minim memberikan kepercayaan kepada dia, karena secara tidak langsung itu menggambarkan bahwa dia tidak bertanggung jawab, dia tidak baik, dia tidak bisa disebut sebagai agen of change, dia tidak dapat dipercaya. Nah, ketika mahasiswa dia sudah membentuk etikanya, membentuk karakternya, tentunya saja untuk melanjutkan langkahnya sebagai agen of change, sebagai social of control itu sangatlah mudah, karena dia akan tahu capaiannya dia kemana dan apa yang harus dia lakukan. Nah, dan kemudian dia tidak sulit melakukan sesuatu karena ada relasi yang dia bangun dengan kebiasaan atau etika dia. Nah, itu mempermudahkan dia untuk bagaimana dia menjadi seorang agen of change, melakukan perubahan, melakukan pengontrolan terhadap ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di siklus atau perputaran kehidupan masyarakat. Saya rasa mahasiswa itu penting mempunyai etika yang baik, karena secara langsung ini memaksa mahasiswa untuk mengenal dirinya dan menjadi pengaruh untuk lingkungannya. Pengaruh baik yang dimaksud, jangan memberikan satu kesan yang tidak baik, karena itu mencemarkan nama mahasiswa. Karena pemikiran-pemikiran yang kita tidak ketahui, mereka mempunyai indikator ukuran kecerdasan atau ukuran kesalahan. Mereka lihat dari apa yang kita lakukan, 1000 kali kebaikan yang kita lakukan, namun ada satu kesalahan yang membuat mereka kecewa, dan itu akan menimbulkan satu kelemahan mereka untuk memberikan kepercayaan kepada kita. Saya rasa itu sangat penting untuk mahasiswa, apalagi saya sebagai mahasiswa semester 1, di mana ini adalah kesempatan, ini adalah waktu saya memberikan contoh yang baik, memberikan perilaku yang baik kepada dosen, kepada teman-teman, maka mereka akan sangat mempercayai saya, dan kedepannya nanti apa yang saya butuhkan tidak perlu untuk saya minta, dan mereka akan menyediakan secara gratis dan cuma-cuma untuk saya. Mungkin itu saja pembahasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena kekurangan itu datang dari saya sendiri, kelebihan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi Rabani bisa.